"Paman, beli pentol sama tahunya 5.000," kata seorang anak kecil berusia 9 tahunan pada Jamie, temanku, teman satu sekolahku dulu, yang sekarang berprofesi sebagai penjual pentol keliling. "Bagaimana, Jam?" tanyaku setelah anak kecil tadi pergi. Jamie duduk sambil menghela napas panjang. Matanya menerawang jauh ke depan. "Aku belum tahu, Man. Belum punya ongkos untuk pergi. Kau kan tahu sendiri seperti apa keadaanku sekarang. Sehari belum tentu upahku dapat 20.000. Apalagi pentol yang kubawa ini cuma 200 biji. Dan tidak tentu hari ini bisa habis terjual," jawab Jamie menjelaskan. "Lalu kapan, kalau kau terus menundanya? Kapan kau akan keluar dari keadaanmu sekarang ini, Jam? Beranilah dalam mengambil langkah. Masa depanmu ada di tanganmu. Kalau bukan kau, siapa lagi yang akan merubah masa depanmu? Ayolah, kita mulai perjuangan ini sama-sama," ujarku saat itu, terus membujuk si Jamie agar mau ikut bersamaku merantau. Jamie menunduk, helaan nafasnya terdengar. "Beri aku waktu seminggu lagi ya, Man. Aku janji akan segera mendapatkan uang untuk ongkosku pergi," ucap Jamie akhirnya, yang membuatku tersenyum. "Begini saja, Jam. Aku kan punya tabungan yang lumayan. Kau bisa berhutang dulu padaku dan bayarnya nanti jika kau sudah mendapatkan uang. Gimana, Jam?" Jamie menatap heran kepada aku. Matanya sedikit berkaca-kaca. Tidak usah menangis, Jam. Kita kan teman, bahkan sudah seperti saudara. Wajarlah kalau saling bantu. Toh nanti juga kau akan membayarnya," ujarku meyakinkan si Jamie. Jamie menunduk sambil tersenyum, lalu mengangkat kepalanya sambil menatap ke arahku. Entah apa yang ia pikirkan saat itu. Sekitar pukul 8 malam, aku membantu Jamie untuk mengantar gerobak pentolnya ke rumah bosnya itu. Aku juga menyuruhnya untuk berhenti dari pekerjaannya itu, agar besok atau lusa kami berdua bisa berangkat ke tempat tambang emas lokal yang kami tuju itu. Sesampainya di rumah bos Jamie, lelaki parubaya yang bernama Pak Benny tersebut, panci pentol yang dibawa Jamie lantas langsung dibuka olehnya. Alis Pak Benny mengerut ketika melihat masih banyak pentol-pentol yang tersisa. "Tidak habis lagi, Jam. Makanya kau kan kusuruh keliling, cari tempat ramai, bukannya duduk diam di tempat sepi. Mana mungkin bisa laku pentol-pentol ini kalau kau hanya duduk merenung seperti anak gadis," semprot Pak Benny. "Tapi Pak, saya sudah berkeliling, sudah kesana kemari, dan saya istirahat pun cuma sebentar," jawab si Jamie. "Jangan banyak alasan kamu. Besok kalau sampai pentol-pentol ini tidak habis, kau akan kupecat," ujar Pak Benny. Pak, tidak usah repot-repot memecat teman saya ini. Karena mulai malam ini, detik ini juga, dia akan berhenti bekerja di tempat Bapak. Silahkan, Bapak jual pentol-pentol ini sendirian, agar Bapak tahu bagaimana rasanya," ujarku tidak terima. Jikalau temanku dibentak-bentak seperti itu oleh orang yang tidak bisa menghargai usahanya. "Baik, saya juga tidak membutuhkan orang pemalas seperti kamu," ujar Pak Benny, seraya memberikan uang 3.000 rupiah secara kasar kepada Jamie. Jamie ingin mengambil uang tersebut, namun segera ku tarik tangan Jamie. "Sudah, Jam, jangan diambil. Harga diri tahu," ujarku. "Tapi itu kan uangku, Man," jawab si Jamie. "Dengarkan kata-kataku. Pulang,"
Ujarku menarik keras tangan Jamie. Aku tidak ingin temanku diperlakukan begitu oleh Pak Benny. Aku tidak terima. Sesampainya di rumah Jamie, yang merupakan rumah peninggalan neneknya dulu, ia tinggal di rumah itu bersama dengan sang ayah, yang menjadi penyemangat satu-satunya, yang saat ini ia miliki. Kamu sudah pulang, Jam. Ayah juga baru sampai di rumah. Jagung kita di ladang habis diserang hama, Jam. Ujar sang ayah dengan raut wajah yang sedih. Jamie terduduk lesu. Jagung yang seharusnya beberapa minggu lagi akan siap panen, malah rusak oleh hama. Apa tidak bisa ditolong lagi, Mang? Tanyaku pada ayah Jamie. Tidak bisa, Man. Semuanya sudah hancur, rusak. Mungkin kalau sudah dapat bibitnya lagi, akan Amang tanam ulang. Jawab ayah Jamie. Wah, sayang sekali ya, Mang. Gumamku. 2 hari telah berlalu. Hari keberangkatan kedua sahabat itu masih terhalang izin dari orang tua si Jamie. Ayahnya sangat khawatir dan masih belum bisa mengizinkan si Jamie untuk pergi bersamaku merantau. Jamie akan saya jaga kok, Mang. Saya tahu sifat Jamie, makanya saya berani mengajak dia, karena saya tahu Jamie itu orangnya seperti apa. Ujarku menjelaskan kepada ayah Jamie. Berat, Man. Rasanya Amang ini berat sekali mengizinkan si Jamie pergi. Kau kan tahu, dia ini tidak pernah berpisah lama dengan Amang. Amang takut jika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan padanya. Ujar ayah Jamie. Amang tenang saja. Jamie kan sudah dewasa, sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Lagi pula, dia ini orangnya pemaaf dan juga penyabar. Jadi, Jamie tidak akan kenapa-kenapa di perantauan. Ayah Jamie hanya bisa menghela nafas panjang. Kau yakin akan merantau, Nak? Kau tahu kan resiko di perantauan seperti apa? Cobalah pikirkan sekali lagi, Nak. Aku tidak mau terjadi apa-apa terhadapmu. Aku yakin kok, Bah. Aku ingin merubah kehidupan kita agar bisa menjadi lebih baik. Aku tidak ingin melihat Abah di hari-hari tua Abah. Abah masih terus berladang. Aku ingin membahagiakan Abah. Sangat ingin, Bah. Ucap si Jamie. Tatapan lelaki paruh baya tersebut nampak terasa sedih. Baiklah, Jam. Aku mengizinkanmu untuk pergi. Tapi dengan satu hal, kau harus ingat semua nasihatku. Dan tetaplah membawa ayam bini Haja, ayam bini Kada Pangalihan. Seperti ayam betina, tidak suka berkelahi atau membuat masalah. Baik, Bah, aku berjanji kok, ujar Jamie. Jamie pasti akan menjadi orang sukses, Mang. Dia pasti akan membahagiakan Amang. Doakan saja ya, Mang. Selaku memberikan semangat. Amin ya Allah. Aku tersenyum, menatap kapal-kapal yang merapat di pelabuhan. Akhirnya sebuah perjuangan akan kita mulai di titik ini. Mereka berdua berjalan ke arah kapal bersama dengan penumpang yang lain. Karcis ranjang, Pak, ujar seorang anak buah kapal. Iya, di mana yang kosong ya? Ini, Pak, nomor 6, berdua kan? 2000 ya, Pak? Aku mengangguk, seraya mengeluarkan uang logam dari kantongku dan membayarkan pada anak buah kapal tersebut. Singkat ceritanya, perjalanan panjang pun dimulai. Jamie yang memang mudah akrab dengan orang, terlihat sedang mengobrol dengan seorang pasutri parubaya. Aku yang melihat Jamie hanya bisa tersenyum,
Lalu kemudian ia melanjutkan rebahan santainya. Hari-hari telah berlalu. Singkatnya, kapal yang dinaiki Jamie dan Iman sudah bersiap-siap untuk merapat di pelabuhan. Namun saat kita akan keluar dari kapal, Jamie masih sempatnya membantu pasutri tua untuk membawakan barang-barang mereka keluar dan membantu seorang ibu-ibu yang kesusahan membawa anak-anaknya. Aku pun melihat semuanya sambil geleng-geleng kepala. "Kamu gak capek, Jam? Masih bisa bantu-bantu orang?" Aku menegur Jamie. "Tidaklah, Man. Karena itu kan kewajiban kita sebagai manusia," jawab Jamie seraya menyapu keringat di dahinya. "Terserah kamu deh. Ayo kita makan dulu. Baru lanjut lagi naik kapal itu," ajakku kemudian. Jamie kemudian mengambil tasnya yang terbuat dari anyaman rotan, lalu menenteng tas tersebut, mengikutiku dari belakang. Kita menaiki tangga pelabuhan. Di atas sana nampak beberapa buah warung yang menjual beberapa macam makanan. "Nasi putihnya 2 porsi sama telur, dan sayur pakis ini ya," ujarku memesan makanan. "Tambah ayam gorengnya 2 potong ya, Bu," ujar Jamie. Aku ternganga mendengar tambahan pesanan milik Jamie. "Shh, aku punya uang kok. Tadi dikasih sama suami ibu-ibu yang di sana tadi. Ini," potong Jamie dengan cepat, sembari memperlihatkan uangnya padaku. Aku mengerjapkan mata dan mencoba untuk tersenyum. Selesai kita makan, kita kembali melanjutkan perjalanan dengan menaiki sebuah kapal yang ukurannya lebih kecil dari yang pertama kita naiki. Singkat ceritanya, hari itu mereka sudah bersiap untuk naik ke gunung yang merupakan satu-satunya jalan menuju tambang emas lokal yang berada sangat jauh dan butuh 3-4 hari 4 malam jalan kaki untuk tiba di sana. "Kau tidak bilang, Man, sejauh itu kita akan berjalan. Mana persediaan makanan cuma segini," ujar si Jamie. "Ah, kau ini, Jam, kan ini hutan, dan di hutan tentu banyak segala jenis binatang. Nah, untuk kita bertahan hidup, kita berdua bisa memakan apapun yang ada, yang sudah disediakan oleh alam. Gampang kan?" Jamie pun melongo mendengar perkataan dariku. "Ah, kau ini memang nekat, Man. Sialnya aku malah setuju untuk ikut," ujar si Jamie. Aku tertawa, lalu berjalan bersama dengan orang-orang lainnya. Mereka terus berjalan, sampai tidak terasa. Sudah 2 hari, mereka berada di tengah jalanan setapak yang membentang di hutan tersebut. Rombongan yang awalnya 12 orang, kini hanya bersisa 8 orang, termasuk mereka berdua, karena sebagian di antaranya masih beristirahat di belakang. "Kita istirahat dulu ya, Jam. Perutku rasanya sudah lapar. Sudah saatnya kita makan," ujarku kemudian. Jamie duduk di bawah pohon sambil memejamkan matanya. Sementara aku mengeluarkan peralatan yang akan kita gunakan untuk menjerat hewan, seperti burung atau apapun yang bisa kita makan. Jam, woi, astaga, bangun Jam, panggilku pada Jamie, yang ternyata dia malah tertidur. Jamie mengerjapkan matanya. Rasa lelah, ngantuk, dan lapar membuatnya tertidur. "Bantu aku memasang jebakan ini di sana, Jam. Kulihat tadi di sana banyak burung karuang, punai, dan pargun, dan juga paragam. Kau bawa alat-alat begini, Man?" tanya si Jamie. "Iyalah, kan aku sudah tahu kalau uang yang kubawa tidak akan cukup,"
Makanya aku bawa alat seperti ini. Jawabku menjelaskan. Setelah kita memasang perangkap burung, keduanya mulai beristirahat. Dan sore harinya, mereka terbangun karena rintik-rintik hujan mulai turun dari langit. Mereka bergegas mencari dedaunan untuk menutupi kayu-kayu kering yang sudah mereka kumpulkan untuk membakar burung yang kemungkinan berhasil masuk ke perangkap. Hujan mulai lebat. Keduanya duduk di bawah pohon dengan baju yang sudah basah kuyup. Mereka menggigil, bahkan wajahku sudah mulai pucat karena tidak terbiasa dengan cuaca buruk di pegunungan. Setelah hujan reda, mereka melepaskan semua pakaian yang basah dan menggantinya dengan pakaian yang kering, yang beruntungnya berhasil terlindungi dari air hujan. Beberapa ekor lintah terlihat menempel di bagian kakiku dan juga kaki Jamie, membuat kedua pemuda tersebut risih melihatnya. Menjelang tengah malam, mereka memeriksa perangkap burung yang tadi dipasang, dan ternyata ada beberapa ekor burung di setiap perangkapnya. Aku tersenyum. Jamie pun terlihat tersenyum. Syukurlah kita bisa makan malam ini, Man, ucap Jamie. Setelah menyembelih dan membersihkan burung itu, aku menghidupkan api dengan korek. Karena di sekitar basah, api sedikit sulit untuk hidup. Mereka berpikir kalau malam itu, mereka bisa makan dengan kenyang. Namun ternyata tidak. Karena beberapa saat kemudian, datanglah beberapa orang ke arah mereka. Ternyata mereka adalah rombongan penambang yang baru datang. Mereka juga mengaku sangat kelaparan. Dan karena Jamie ini orangnya baik dan tidak tegaan, jadilah dia mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bergabung dengan mereka. Selesai makan, mereka berbincang-bincang dan bercerita panjang lebar. Dan rupanya salah satu di antara orang-orang tersebut adalah bos tambang emas lokal yang memiliki beberapa lubang galian emas di tempat yang kami tuju. Karena kebaikan mereka, bos lubang itu pun menawari keduanya pekerjaan, dan tentu saja langsung disetujui oleh kedua sahabat tersebut. Keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Malam hari kira-kira sekitar pukul 2-3 dini hari, mereka sampai di rumah bos tersebut, yang kemudian akan kita panggil Pak Anang saja. Mereka disuruh untuk beristirahat sampai esok pagi, dan kemudian akan diantar ke tempat lubang. Singkat ceritanya, pagi pun telah tiba. Suara ramai sekali dari arah luar membuat Jamie dan aku ikut terbangun. Ternyata mereka menemukan mayat seseorang yang tidak diketahui siapa di dalam jurang, yang kemungkinan karena terperosok, lalu jatuh dan terhantam pada pepohonan, yang membuatnya langsung meninggal seketika. Bukan hal yang mengejutkan lagi jika ada penemuan-penemuan mayat di sana, karena memang jalanan yang sangat curam diapit oleh jurang mengerikan. Belum lagi binatang-binatang liar seperti beruang ataupun macan dan ular yang siap menyerang ketika mulai merasa terusik. Selain itu, mayat-mayat itu biasanya tidak akan dibawa pulang ke kampung, melainkan dikuburkan di pemakaman umum yang ada di sekitar sana. Jamie melirik kepada aku. Ini pertanda, Man. Sepertinya kedatangan kita di sini tidak disetujui, bisik si Jamie. Kamu bicara apa, Jam? Lagi pula, dari mana kau tahu kalau kedatangan kita tidak disetujui? Elakku. Itu, Man, ada orang meninggal tidak wajar saat kita baru sampai di sini, ujar Jamie. Itu sih memang sudah takdirnya. Memang sudah ajal, mau gimana lagi?
Jamie menghela nafas panjang. Setelah orang-orang yang membawa mayat tersebut pergi, Jamie dan Iman juga ingin mengikuti dari belakang, tetapi segera dihentikan oleh Pak Anang. "Orang baru tidak boleh ikut mengubur. Kalian tunggu di sini saja," ujar Pak Anang dengan tatapan mata yang lekat menatap keduanya. Iman dan Jamie mengangguk sambil tersenyum paksa. "Baik, Pak," jawab mereka berdua. "Nah kan, aneh," gumam Jamie saat Pak Anang sudah jauh berjalan. "Aneh apanya? Menurutku biasa saja. Mungkin Pak Anang tidak mau kita kelelahan, karena kan setelah ini kita akan diantar ke tempat galian lubang emas," kataku dengan santai. Sekitar jam 11 siang, Pak Anang baru pulang. Beliau nampak sangat kelelahan. "Kalian akan diantar anakku. Di sana juga ada pondok, jadi kalian bisa tinggal di sana. Karena kalau bolak-balik, jaraknya cukup jauh," ujar Pak Anang menjelaskan. "Tidak masalah, Pak. Yang penting kami bisa kerja," jawabku. Tidak beberapa lama, setelah itu keluarlah seorang pemuda dengan rambut acak-acakan dan baju merah yang warnanya telah memudar. "Kau antar mereka ke pondok ya. Beritahu juga lubang galian di wilayah kita. Sekalian, antarkan bahan makanan untuk Jumadi dan yang lainnya," kata Pak Anang pada anaknya. Pemuda itu lantas tersenyum dan langsung mengangguk. Lalu ia kembali masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa menit kemudian, ia keluar lagi dengan penampilan yang lebih rapi dan bagus. Di kedua tangannya ada tas jinjingan yang terbuat dari rotan. Melihat pemuda itu keberatan, Jamie langsung membantunya. "Nama kalian siapa?" tanya pemuda yang merupakan anak dari bos mereka itu. "Aku Jamie, dan ini Ahmad Baiman," ujarku sambil tersenyum. "Namamu lucu, Mbak Iman," kata si pemuda. "Ah, tidak juga. Itu pemberian nenekku dulu. Katanya nama yang dia berikan kepadaku adalah sebuah harapan yang sampai sekarang aku masih berusaha mewujudkannya, agar kelakuanku tidak mengkhianati namaku," jawabku menjelaskan. "Namaku malah lebih aneh. Ubi, cuma Ubi, tidak ada sambungannya. Entah kenapa ayahku menamaiku begitu. Mungkin aku adalah anak yang didapat di kebun ubi kali. Atau ayahku malah berharap aku adalah juragan ubi di suatu hari nanti," kata si pemuda lalu tertawa. Lalu kemudian, Iman dan Jamie ikut tertawa. Jujur mereka juga merasa lucu saat mendengar nama anak Pak Anang. Setelah hampir 4 km berjalan, akhirnya mereka pun sampai di wilayah pertambangan emas. Banyak sekali pondok-pondok orang di sana. "Oi, Cum," sapa Ubi pada salah seorang laki-laki berusia 30 tahunan, berkulit putih dengan mata yang berwarna biru, mirip seperti bule. "Ya," sapanya. "Kenalkan, mereka ini baru masuk kerja di sini. Ini namanya Jamie, dan yang ini namanya Baiman," kata Ubi memperkenalkan. "Panggil Iman saja," sahutku tersenyum. "Wah," gumam Jamie saat melihat dengan jarak dekat pada laki-laki mirip bule tersebut. "Namaku Albino, tidak usah takut. Kelainanku ini sama sekali tidak menular kok." Aku langsung menepuk punggung Jamie, membuat pemuda itu tersipu. "Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Ini baru pertama kalinya aku melihat orang istimewa seperti kau. Maaf kalau aku membuatmu tersinggung ya," ucap Jamie terbata. Kurasa aku harus secepatnya memberitahu kalian wilayah ayahku, agar aku bisa langsung pulang,"
ujar Ubi menyelah, membuat suasana yang canggung sedikit mulai mencair. Setelah Ubi meletakkan bahan makanan yang ia bawa, Ubi langsung mengajakku dan Jamie untuk segera mengikutinya. Laki-laki yang tadi itu namanya Jumadi. Dia sudah lama kerja di sini, bisa dibilang senior, tapi orangnya ya begitu, mudah tersinggung. Tapi aslinya baik kok. Tapi satu lagi, dia juga memiliki gangguan penglihatan. Jadi kalau dia menyuruh kalian, turuti saja, ujar Ubi menjelaskan. Apakah dia buta? Kalau buta sih tidak, dia cuma ada gangguan penglihatan sedikit, apalagi kalau di bawah terik matahari. Lanjut si Ubi. Aku membulatkan mulutnya, membentuk seperti huruf O, sambil mengangguk. Pembicaraan ketiganya terhenti ketika seorang gadis menghampiri mereka. "Teman baru, Bi?" tanya gadis cantik tersebut dengan senyum yang sangat manis, menghiasi mulut mungilnya. "Iya, El," jawab Ubi sedikit salah tingkah. Aku dan Jamie memperkenalkan nama masing-masing pada gadis itu. "Ubi, yang tadi itu pacarmu ya?" tanya aku. "Calon," bisik si Ubi. Hari-hari pun kini telah berlalu. Tidak terasa sudah hampir 2 minggu mereka bekerja di sana. Aku dan Jamie juga sudah sangat akrab dengan orang-orang di sekitarnya. Pernah beberapa kali Jamie dan Iman diajak berburu pilanduk, atau bisa disebut dengan kancil. Dan setelahnya mereka akan berpesta makan-makan hasil buruan mereka. Semenjak saat itu, Jamie juga Iman, Ubi sering sekali ikut tidur di pondok mereka. Mereka bertiga sudah seperti saudara. Sampai di suatu hari, Jamie jatuh sakit. Kalau menurut Jumadi, Jamie terkena wisa. Wisa bagi mereka yang berada di sana sangat ditakuti, karena tidak hanya sekedar membuat sakit, tapi bahkan bisa berdampak kematian. Tubuh Jamie sudah mulai menguning, bagian matanya pun mulai berwarna kuning. Saat itu Ubi, Iman, dan juga kawan-kawannya sangat khawatir dengan keadaan Jamie, tapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu Jumadi baru pulang. Setelah berjam-jam dia pergi. Ia membawa daun pisang yang kemudian akan digunakan untuk alas tidur Jamie. Karena biasanya memang begitu, bila seseorang terkena wisa dan sudah terbilang parah, akan dibaringkan di atas daun pisang. "Coba kalian cari pampijit atau sejenis tinggi. Menurut Mang Imul, tinggi itu harus ditelan agar wisa pada si Jamie bisa hilang." "Weh, hah? Apa tidak ada obat lain?" ujarku menyelah karena merasa jijik. Benar-benar jijik, karena memang hewan itu, selain penghisap darah, juga memiliki bau yang sangat tidak enak. "Kalau mau sembuh ya dicoba. Kalau tidak mau berobat ya jangan sakit," kata Jumadi. Memangnya sakit itu pilihan Jamie? Yang namanya sakit tidak bisa ditentukan, balasku membela. "Ah, sudah-sudah. Kalian ini kenapa sih? Apapun itu lakukan saja. Yang penting Jamie bisa sembuh," ujar Ubi sembari berdiri. Aku menunduk, namun hatiku masih tidak setuju kalau sahabatku harus dikasih makanan pampijit. Ubi dibantu dengan Eli mencari pampijit di lipatan-lipatan kasur tipis yang sebelumnya digunakan oleh Jamie untuk tidur. Setelah beberapa saat, Eli dan Ubi mendapat cukup banyak binatang penghisap darah itu. Ada sekitar 10 ekor lebih yang besar-besar.
Saat Ubi akan membawanya kepada Jumadi, tangannya dicekat oleh Iman. "Kau yakin, Bi, tega ngasih beginian kepada Jamie? Jamie itu teman kita." "Astaga, Man, apa salahnya dicoba? Lagi pula ini bukan naga, bukan binatang berbahaya," jawab Ubi. Aku menghela nafas panjang. Ia melepaskan tangan Ubi, lalu duduk bersandar pada dinding pondok. Dalam hatiku terus bergumam, awas saja nanti kalau tidak ada hasil. Kalau sampai Jamie semakin parah setelah dikasih binatang sialan itu, lihat saja kalian, gumamku dalam hati. 3 hari kemudian, keadaan Jamie benar-benar semakin membaik. Warna tubuhnya juga sudah mulai normal. Namun ia masih tidak dibolehkan untuk masuk ke pondok dan harus menunggu benar-benar sembuh, baru bisa masuk ke dalam. Aku dan Ubi juga Eli sering tidur di luar sambil menjaga si Jamie. Meski Eli tidak bekerja pada ayahnya Ubi, namun karena mereka sudah sangat akrab, makanya Eli sering sekali berada di sekitar wilayah milik ayah Ubi. Dan Ubi tentu saja senang, karena ia sudah cukup lama naksir pada gadis itu. Setelah Jamie sudah benar-benar sembuh dan bisa kembali bekerja seperti biasa, aku mengatakan kalau dirinya akan pulang sebentar untuk memberikan uang pada orang tuanya. "Kau mau ikut sekalian gak, Jam?" tawarku pada Jamie. "Uang yang aku kumpulkan masih sedikit, Man. Sepertinya aku belum bisa pulang. Tapi kalau kau pulang, aku mau nitip kiriman untuk ayahku," jawab Jamie. "Ah, malas aku kalau sendirian, Jam. Belum lagi di jalan nanti aku berjalan sendirian. Malam-malam lagi. Kalau aku diculik hantu beranak, kau mau tanggung jawab?" ujarku kemudian. "Loh, bukannya mau pulang itu kemauanmu, kenapa jadi menyalahkanku? Dasar kutu," jawab Jamie. "Pulang saja ya, Jam. Biar kita rame-rame jalannya," kataku. "Kau takut?" tanya si Jamie. "Tidak, siapa bilang aku takut?" jawabku. Jamie menggelengkan kepalanya, lalu memasang baju tilasan untuk segera memulai pekerjaan. Ia berjalan keluar pondok dan kemudian meninggalkanku, diikuti oleh Jumadi yang baru saja selesai sarapan. "Jangan manja, laki-laki kok takut hantu," ejek Jumadi. Aku menatap Jumadi dengan mata melotot. Aku sangat kesal mendengar ejekan yang ditunjukkan padaku. Sayang dia tua. Coba kalau masih muda, sudahku. Gerutuku sembari mengepalkan tanganku. Kemudian aku keluar pondok untuk bekerja hari ini. Namun saat sampai di depan galian, aku terdiam melihat Eli dan juga Jamie yang sedang mengobrol. "Kerja, Jam," ujarku sembari menarik tangan sahabatku. "Jam, ini makanannya gimana, Jam?" kata Eli. "Tahu nih, Iman, main tarik-tarik saja. Seenggaknya hargailah Eli, sudah membuatkan makanan untuk kita. Daripada mubazir, kau juga kan tahu bagaimana sulitnya orang-orang membawa bahan makanan ke sini," ujar si Jamie. Aku menghela nafas panjang, lalu mengikuti si Jamie yang kembali duduk untuk menyantap makanan yang dibawakan oleh Eli. "Jum, sini makan dulu, Jum." Aku memanggil Jumadi. "Gak ah, sudah kenyang aku. Sebentar lagi Ubi datang. Ayo kerja dulu," jawab Jumadi. Aku menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Takut nanti jika akan terjadi kesalahpahaman antara kedua sahabatnya. Sebisa mungkin aku membuat jarak antara Jamie dan Eli, yang terlihat sudah mulai menaruh hati pada Jamie.
Jem, kau suka dengan si Ellie? Tanyaku pada Jamie. Loh, bukannya Ellie itu calonnya Ubi ya? Kalau masalah suka, ya memang aku suka. Tapi hanya sebatas teman, tidak lebih kok. Aku menghela nafas lega. Syukurlah. Kalau begitu berarti tidak ada yang perlu aku khawatirkan. Lagi pula kau harus ingat Jem, biar penampilannya urakan, tapi si Ubi itu yang sudah mencarikan pambijit untuk obatmu. Jadi jangan mengkhianati pertemanan kita ini. Ujarku menerangkan. Hah, kau pikir sampai sejauh itu, Man? Memangnya aku ini terlihat seperti pengkhianat? Jawab si Jamie. Sebulan telah berlalu. Hari itu aku sudah benar-benar akan pulang bersama dengan Jumadi. Tapi si Jamie lagi-lagi tidak mau ikut dan masih tetap ingin bekerja. Padahal uang yang ia dapatkan sudah cukup banyak. Ya sudah, aku pulang dulu ya Jam. Kau jaga diri baik-baik dan ingat-ingat pesanku. Ujarku mengingatkan. Jamie pun hanya mengangguk sambil tersenyum. Oh ya Man, kalau kau naik, aku titip tolong belikan permen ya, kata Jamie yang langsung kutanggapi dengan anggukan. Aku dan Jumadi, juga beberapa orang lainnya, mulai berjalan meninggalkan tempat tersebut. Jamie menatap mereka semua dengan senyuman. Dan setelah rombonganku tidak terlihat lagi, Jamie pun masuk ke dalam pondok untuk kembali tidur. Namun baru beberapa saat ia memejamkan matanya, ada sebuah suara yang lembut memasuki gendang telinganya. Saat Jamie membuka matanya, terlihat Ellie sedang duduk di dekatnya. Kukira kau tidur, Jam, ucapnya. Kamu ngapain, El? Tanya Jamie seraya duduk. Ini, aku membawakan makanan untukmu, karena aku tahu kau pasti lagi malas memasak, jawab si Ellie. Ah, itu seharusnya kau tidak usah repot-repot, El. Aku bisa masak sendiri, ucap Jamie. Ellie pun tersenyum. Gadis itu memang cantik dan juga baik sekali. Andai saja Ubi tidak lebih dulu menyukai gadis itu. Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat bagi Jamie untuk mengutarakan isi hatinya pada Ellie. Jam, kau tidak ikut Ellie? Ubi terdiam. Matanya lekat menatap Jamie yang masih berbaring di atas kasur, tanpa berkata apa-apa lagi. Ubi langsung keluar dari pondok. Jamie langsung beranjak dari duduknya dan langsung berlari mengejar si Ubi. Ia tahu kesalahpahaman telah terjadi di antara mereka. Ubi, panggil si Jamie. Tidak kusangka kau orangnya begitu, Jam. Kukira kau sahabat, tapi ternyata kau adalah musuh, ujar si Ubi. Antara aku dan Ellie tidak ada hubungan apa-apa, Bi. Dia hanya mengantarkan makanan untukku, jawab Jamie. Tidak ada hubungan. Kalian berduaan di dalam pondok tertutup, dan kau masih berada di atas kasur. Apa itu yang disebutkan tidak ada hubungan? Padahal kau tahu, aku yang lebih dulu mengincar Ellie. Tapi kau, ujar Ubi lalu menyerang Jamie. Perkelahian tidak bisa dihindari. Berkali-kali Ubi memukul wajah Jamie. Namun untungnya, pukulan-pukulan itu berhasil dihindari olehnya. Stop! Teriak si Ellie. Mendengar teriakan dari Ellie, beberapa orang yang bekerja tidak jauh dari tempat itu langsung berlarian untuk melihat apa yang terjadi. Dan beberapa di antaranya berusaha melerai. Nafas keduanya tersengal. Itu semua hanya salah paham, Bi. Antara aku dan Ellie tidak ada hubungan apa-apa,
Juga tidak mungkin bagiku untuk berkhianat. Sementara ayahmu sudah berbaik hati memberikan pekerjaan untukku. Tapi terserah padamu, Bi. Kau mau percaya apa tidak? Ujar Jamie menjelaskan. Sekali anjing tetap anjing, kata si Ubi. Ubi, cukup. Kukira kau itu orang yang baik. Ternyata kau tidak ubahnya singa ganas yang bertopengkan anak kucing. Kau gila. Biar bagaimanapun, aku tidak akan sudi menjadi kekasihmu, ujar Ellie dengan emosi. Kau menuduh tanpa bukti. Apa kau tidak sadar? Perkataanmu itu seolah-olah menunjukkan bahwa aku ini seorang pelacur yang bisa digilir oleh laki-laki. Kau bajingan. Ellie terisak. Ubi hanya terdiam. Nafasnya masih turun naik. Ia menyadari kesalahannya. Ia sangat menyesal. Namun semuanya sudah terlambat. Ellie sudah benar-benar marah dan juga membencinya. Ubi pun berjalan dengan langkah yang gontai. Keesokan harinya, Ubi masih uring-uringan di tempat tidur. Ia enggan untuk keluar rumah. Malu. Semalaman sudah ia berpikir. Namun ia rasa malu untuk bertemu dan meminta maaf pada Jamie dan juga si Ellie. Langkah demi langkah menuju pondok. Jantung Ubi terasa tidak karuan. Jamie, Jam, panggil Ubi di depan pondok. Ia tahu Jamie masih beristirahat hari itu. Namun setelah ditunggu beberapa saat lamanya, pintu tidak juga terbuka. Ubi mengira kalau saat itu mungkin saja Jamie masuk kerja. Ia pun berjalan ke arah lubang. Lalu kemudian Ubi pun berjalan ke arah lubang. Cari siapa, bos? Tanya salah satu teman kerja Jamie. Jamie kemana ya? Kok di pondok tidak ada? Tanya si Ubi. Sudah sejak tadi malam dia tidak ada, Bi. Jawab pekerja. Loh, apa kalian tidak tahu kemana dia pergi? Tanya Ubi lagi. Tidak tahu, Bi. Jawab pekerja. Ubi menatap sekeliling. Jantungnya semakin berdetak dengan cepat. Apa jangan-jangan Jamie pulang? Tidak, aku harus pastikan lebih dulu. Ubi membatin. Lalu ia pun bergegas untuk ke pondok, membuka paksa pintu pondok itu, dan menemukan pakaian serta barang-barang milik Jamie masih ada di dalam sana. Ubi mengerutkan alis, sembari memijit dahinya. Kemana dia? Gumamnya lalu berjalan keluar. Ubi terus mencari keberadaan si Jamie, hingga larut malam. Ia juga bertanya. Namun orang-orang tidak ada yang tahu kemana Jamie pergi. Malam itu Ubi menunggu di luar pondok. Beberapa orang sudah mulai terlelap karena lelah seharian bekerja. Beberapa kali Ubi mencuci mukanya agar kantuknya menghilang. Namun malam semakin dingin, membuat matanya semakin mengantuk. Saat matanya mulai terpejam antara bangun dan tidur, ia mendengar suara rintihan si Jamie yang memanggilnya dengan lamat-lamat. Tapi karena matanya yang sangat berat, Ubi merasa sangat susah untuk membuka matanya. Keesokan harinya, saat Ubi masih tertidur, terdengar ramai sekali teman-temannya berdiri di depan lubang galian. Bi, Ubi. Hah? Ubi merespon panggilan teman-temannya, masih dalam keadaan terpejam. Bi, ada darah di sekitar galian, Bi. Tadi malam kau tidak berbuat apa-apa kan? Tanya para pekerja. Mendengar hal itu, Ubi langsung terbangun. Ia mengucek-ngucek matanya, kemudian beranjak. Memang benar adanya.
Di sekitar lubang galian yang tidak jauh dari pondok, ada darah yang mulai mengering. "Darah siapa ini?" tanya Ubi menatap orang-orang di sana satu persatu. "Tidak tahu, Bi," jawab para pekerja. "Apa jangan-jangan ini darahnya hantu beranak?" "Ah, tidak mungkin. Kalaupun iya, pasti ada salah satu di antara kita yang kehilangan biji." Mereka berpendapat sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tapi Ubi tidak setuju dengan pendapat-pendapat itu. Ia ragu darah yang berceceran tersebut adalah ulah dari hantu beranak. Karena tadi malam, keadaan benar-benar tenang. Tidak ada tanda-tanda kemunculan makhluk itu. "Tadi malam aku mendengar suara Jamie. Tapi, tidak, mana mungkin Jamie. Itu paling hanya halusinasiku saja," batin si Ubi. Ia ragu apakah yang ia dengar. Di antara bangun dan tidurnya tadi malam, memang suara Jamie, atau hanya khayalannya saja, yang sudah terlalu memikirkan si Jamie. "Mungkin kalian benar. Bisa saja itu ulah hantu beranak. Untunglah kita tidak kenapa-kenapa. Tutupi saja darahnya dengan pasir," ujar Ubi akhirnya. Hari itu Ubi masih mencari si Jamie. Namun kali ini, ia memberanikan diri pergi ke pondok si Ellie. Ia melihat gadis itu dengan mata yang sembab, telah bersiap-siap akan turun atau pulang. Aku minta maaf masalah kemarin, El. Aku benar-benar khilaf. Dan sekarang aku menyesal, El," ucap si Ubi. Ellie masih sibuk merapikan barang-barangnya. Ia sama sekali tidak menggubris dengan keberadaan Ubi di sana. "El, aku benar-benar minta maaf, El. El, apa kau tahu di mana Jamie?" tanya si Ubi tidak putus asa. Namun Ellie hanya terdiam. Ia menatap Ubi dengan tatapan yang tajam, yang sulit untuk diartikan. "Kau bertanya tentang Jamie padaku?" ujar Ellie balik bertanya. Ubi terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Nampaknya Ellie benar-benar marah padanya. "Pergi," usir Ellie pada Ubi. Mau tidak mau, pemuda itu pun terpaksa untuk pergi. 5 hari sudah, Jamie tidak pernah muncul. Ellie sudah pulang. Sedangkan dengan si Ubi, ia masih berada di area pertambangan emas milik ayahnya dan masih mencari keberadaan si Jamie, yang sampai detik itu belum juga kembali. Seperti malam-malam yang lalu, lagi-lagi saat Ubi tertidur, ia kembali mendengar suara rintihan si Jamie. Namun ketika dicari asal suara itu, sama sekali tidak ada siapapun. Anehnya lagi, di setiap pagi, di depan galian lubang, atau di depan pintu pondok, pasti ada bekas-bekas darah berceceran, yang sampai saat itu belum diketahui pemiliknya. Beberapa orang yang bekerja di pertambangan emas milik Pak Tasmin mengaku pintu pondoknya pernah diketuk oleh seorang pada saat tengah malam. Saat salah satu di antara mereka mengintip melalui celah, terlihat seorang laki-laki dengan wajah yang penuh dengan darah dan dada yang masih tertancap dengan kayu. Kakinya mengambang dan terus merintih. Tentu saja tidak ada yang berani untuk membuka pintu. Cerita itu pun akhirnya sampai ke telinga si Ubi. Ia penasaran, namun juga takut. Apa benar ada makhluk seperti itu di sekitar pertambangan? Walaupun jarak antara pertambangan emas milik ayahnya dan juga Pak Tarsim cukup jauh, tapi Ubi khawatir kalau makhluk itu akan sampai ke tempat mereka. Tepat di hari ke-15, Jumadi dan juga Iman akhirnya kembali.
Saat Iman menanyakan tentang Jamie, Ubi masih ragu untuk mengatakan kebenarannya. "Jamie di mana, Bi?" tanya Iman seraya membongkar oleh-oleh yang ia bawa dari kampung. "Ada apa, Bi?" tanya Jumadi yang mencium gelagat aneh dari Ubi. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi sungguh bukan aku yang mengusirnya," ucap si Ubi. "Apaan sih, Bi?" tanya Iman kebingungan. Jamie sudah tidak pulang selama setengah bulan ini. Terakhir aku ketemu dia di sini," jawab Ubi terbata. "Hah? Maksudnya bagaimana, Bi? Ada masalah apa?" tanya Iman beruntun. "Aku pikir dia berpacaran dengan Eli. Saat itu pikiranku benar-benar buntu. Aku dan dia berkelahi, tapi dipisahkan oleh orang-orang. Dan setelah itu aku pulang. Lalu aku tidak melihatnya lagi," jawab si Ubi. "Bangsat, aku benar-benar tidak habis pikir. Kalian itu teman, kita berteman. Kenapa hanya gara-gara perempuan kalian sampai berkelahi? Asal kau tahu, Bi, Jamie tidak pernah sekalipun menaruh hati pada si Eli. Dia menghargaimu, dia menghormatimu sebagai bos. Tapi, sial kau, Bi," ujarku marah-marah. Brah. Aku kemudian menyerang si Ubi, sampai dinding pondok menjadi ambruk. Jumadi berusaha melerai, namun ia malah kena pukulan olehku. "Jamie di mana, Bi?" teriakku. Ubi hanya diam saja. Jelas sekali matanya terlihat berkaca-kaca. Ia bahkan tidak melawan sedikit pun. Beberapa orang yang kebetulan istirahat hanya menonton, tidak ada yang melerai. Jumadi masih terduduk sambil memegang rahangnya. Aku tidak main-main. Semakin Ubi diam, semakin pula aku memukulinya. Lalu tiba-tiba, sebuah tamparan mendarat di kepalaku. Otomatis kedua tanganku yang mencekik leher Ubi kemudian terlepas. Ubi terbatuk beberapa kali. Wajahnya merah akibat cekikan. "Sadar, Man, sadar. Jangan kesetanan, Man. Kau hampir saja membunuh anak orang," bentak Jumadi. "Kau tidak tahu, Jamie itu sahabat baikku. Aku sudah berjanji untuk menjaga dia kepada orang tuanya. Dan sekarang, aku bahkan tidak tahu sama sekali keberadaan Jamie di mana," jawabku menjelaskan. Nada suaraku meninggi, menandakan emosiku masih belum mereda. "Dan ini semua karena kau, bangsat. Karena cemburu butamu itu. Sadar, Man, sadar. Kau seperti orang kerasukan, Man. Coba tenangkan dulu dirimu. Biar kita pikirkan bersama-sama. Kemana kita harus mencari Jamie?" "Bicara memang gampang. Kau membelanya karena dia anak bos. Sedangkan kau tidak memikirkan seperti apa keadaan Jamie di luar sana. Setengah bulan menghilang." Aku masih membentak. Emosiku benar-benar tidak bisa terkontrol. Lalu Iman pergi entah kemana. Lamat-lamat masih terdengar suaranya memanggil-manggil nama Jamie. Sementara itu Ubi masih terisak. Jumadi menatapnya dengan tatapan yang tajam. "Sumpah, Jum, aku tidak pernah mengusir atau berbuat jahat pada Jamie. Setelah perkelahian itu, aku langsung pulang. Semalaman aku memikirkannya. Setelah semalaman aku bertengkar dengan diriku sendiri. Hingga akhirnya, hari itu aku putuskan menemui si Jamie dan Eli untuk meminta maaf. Tapi..." Ubi terbata-bata.
Ia menceritakan semuanya kepada Jumadi. Kau tahu, aku benar-benar kecewa, Bi. Kau masih kekanak-kanakan. Lalu kenapa bisa Jamie sampai menghilang? Apa kau sudah cari dia? Ujar Jumadi. Sudah, Jum. Aku sudah mencarinya. Selama setengah bulan ini aku di sini menunggu si Jamie dan masih berusaha mencarinya. Aku malah berpikir kalau dia pulang, tapi barang-barangnya masih ada di pondok. Jawab Ubi menjelaskan. Kau sudah bilang pada ayahmu? Tanya Jumadi. Aku tidak berani bilang, Jum. Ayahku tidak tahu sama sekali hal ini. Jawab si Ubi. Kau merahasiakannya? Ucap Jumadi. Kalau sampai ayahmu tahu lebih dulu dari mulut orang, kau bisa habis, Bi. Ujar Jumadi. Iman masih terus berjalan sampai di pinggir sebuah sungai. Jamie, Jamie, teriak Iman. Ia mengindahkan larangan yang tidak boleh memanggil nama seseorang di hutan, sungai, maupun di gunung. Kenapa kau tidak menungguku, Jam? Kita bisa pulang bersama-sama. Kalau kau memang ada masalah di sini, tidak perlu kau pergi seorang diri begini. Gumam Iman dalam hati. Dari seberang sungai, terlihat seseorang berjalan ke arah hutan. Meski hanya melihat bagian punggungnya, Iman merasa kalau orang itu tidak asing di matanya. Jamie. Iman berjalan cepat ke arah sungai. Ia berjalan menyeberangi sungai yang cukup deras dan juga berbatu licin tersebut. Jam, kaukah itu, Jam? Ujar Iman. Namun suaranya pasti tidak terdengar sampai ke atas karena derasnya air saat itu. Beberapa kali Iman tergelincir karena menginjak batu-batu sungai yang licin. Hingga kemudian ia tiba di seberang sungai. Ia terus berjalan ke arah yang tadi lewati oleh Jamie. Namun baru beberapa langkah, ia menjerit karena terinjak kayu yang runcing yang tertancap di tanah. Sial, umpatnya. Darah merembes dari luka kakinya. Jamie, gumamnya sembari duduk. Pulanglah, Jam. Aku menunggumu, ujar Iman. Dari seberang sungai, terlihat Jumadi dan beberapa orang yang juga menyeberang. Kau mau kemana, Man? Tanya Jumadi. Tadi aku melihat orang di sini, dari seberang sana, dari belakang. Orang itu sangat mirip dengan Jamie. Ujar Iman menjelaskan. Kalau begitu, kurasa Jamie masih berada di sekitar sini. Kami akan mencarinya ke lubangnya Bang Tarsim. Kau tunggu kami di pondok saja, ujar Jumadi. Kalau kalian akan mencari Jamie, aku harus ikut, ujar Iman tetap gagah. Tapi kakimu bagaimana, Man? Nanti bertambah parah. Lagi pula kau tidak memakai sandal. Kemana sandalmu? Tanya Jumadi. Tadi hanyut saat aku terpleset. Tidak apa-apa. Kau jangan khawatirkan aku. Aku cukup kuat untuk menahan sedikit rasa sakit di kakiku ini. Ujar Iman bersikeras untuk ikut mencari si Jamie. Jumadi menghela nafas. Ia tahu Iman adalah orang yang keras kepala. Maka dari itu, ia menyetujuinya jika Iman ikut dalam pencarian. Di dalam hatinya, Iman berdoa kalau Jamie benar-benar berada di daerah pertambangan emas milik Pak Tarsim. Kakinya yang terluka tidak ia hiraukan. Ia terus berjalan, meskipun di setiap langkah ia meringis. Mereka berjalan sampai malam. Obor dan senter dinyalakan untuk menerangi jalan yang sudah ditutupi oleh rerumputan. Beberapa kali Iman mendengar suara seseorang yang memanggil namanya. Namun ketika ia menoleh ke kiri dan kanan, tidak ada siapapun. Jum, kau dengar itu?
Tanya Iman. "Shh, perhatikan saja jalanmu. Jangan menegur apapun." Iman terdiam. Ia paham benar tentang situasi hutan yang memang masih banyak menyimpan misteri. Dari atas gunung, mereka melihat pondok-pondok dengan obor yang menyala di luarnya. Itu pasti tambang emas milik Pak Tarsim. Mereka berjalan menuruni lereng. Beberapa orang bersenjata, bersiap siaga, ketika melihat obor-obor milik Jumadi yang semakin mendekat. "Tenang, tenang, kami sesama penambang emas," teriak Jumadi. Obor-obor yang sebelumnya dijunjung lebih tinggi dari kepala, kini diturunkan agar wajah mereka semua terlihat dengan jelas oleh anak buah Pak Tarsim. Orang-orang itu kembali memasukkan parang ke dalam kumbangnya ketika melihat siapa yang datang. Dahulu di sana memang rawan sekali yang akan menjarah habis emas-emas hasil tambang mereka. "Ada apa gerangan kalian datang kemari malam-malam?" tanya salah seorang bertubuh tinggi dengan kumis tebal bagai ulat bulu yang bertengger di atas bibirnya. "Maaf, sebelumnya sudah membuat kalian merasa tidak nyaman. Kami kemari hanya ingin mencari seseorang, teman kami yang bernama Jamie. Sudah setengah bulan menghilang," kata Jumadi. Lelaki berkumis tebal itu kemudian menyipitkan matanya. "Tidak ada seorang pun bernama Jamie di sini. Kami bahkan kehilangan beberapa rekan yang pulang. Setelah sebelumnya di sini ramai menyebar desas-desus hantu ketuk. Apa kalian tidak pernah mendengar cerita itu?" tanya orang berkumis tebal itu. Jumadi menggeleng. "Tolong, kalau misalkan Jamie ada di sini, tolong beritahu aku. Aku yakin kalau Jamie ada di antara kalian," ujar Jumadi. "Kami di sini benar-benar tidak tahu. Mendengar namanya saja baru sekarang. Lagi pula untuk apa kami menyembunyikan temanmu di sini?" Iman meringis. "Baiklah kalau begitu. Tapi sekiranya nanti kalau kalian mendengar kabar tentang orang yang bernama Jamie, tolong segera kabari kami. Dia perantau sama seperti kita. Kami takut terjadi apa-apa padanya," ucap Jumadi. Laki-laki berkumis itu mengangguk. Lalu Jumadi pun berpamitan dengan mereka. Iman tidak bergeming dari tempatnya berdiri. Ia enggan untuk pulang karena perasaannya mengatakan kalau Jamie ada di sekitar tempat itu. "Man, ayo pulang, Man," ujar Jumadi. "Aku tidak akan pulang sebelum kutemukan si Jamie," jawabnya bersikeras. "Kita pulang sekarang dan kita tunggu kabarnya. Lagi pula kau sudah dengar sendiri bukan kalau Jamie tidak berada di sini," ucap Jumadi. "Aku tetap tidak mau pulang. Kau tidak tahu bagaimana cemasnya aku saat tahu kalau Jamie tidak berada di pondok. Kalau sampai Jamie kenapa-kenapa, apa yang akan aku katakan pada orang tuanya?" ujar Iman menjelaskan. "Aku tahu posisimu, Man. Tapi sekarang lihatlah keadaanmu. Kau terluka dan sudah menggigil seperti ini. Kalau lukamu tidak lekas diobati, nanti akan membusuk, Man. Tolong jangan keras kepala." Iman menghela nafas panjang. "Kalian pulang saja. Aku akan menunggu di sini sampai besok pagi. Aku sudah tidak sanggup untuk berjalan," ucap Iman dengan pelan. Mendengar perkataan Iman, akhirnya Jumadi membiarkan Iman untuk tetap tinggal di sana. Malam itu Iman tidur di bangku bambu yang ada di depan pondok milik si lelaki berkumis itu. Iman juga diberikan makanan dan obat herbal untuk lukanya. Beberapa orang yang berjaga membuat api unggun di sekitar lubang.
Mereka nampaknya tidak terlalu mempercayai iman. Mungkin saat itu, mereka mengira iman adalah mata-mata perampok. Saat Iman terlelap, ia bermimpi bertemu dengan Jamie. Dalam mimpinya, Jamie terlihat kurus dan pucat. Ia hanya diam, sambil menatap Iman. Dan saat Iman akan menyentuh Jamie, tiba-tiba tubuh Jamie berubah menjadi gumpalan asap tipis dan segera menghilang. Iman pun terbangun dari tidurnya. Ya Tuhan, lindungilah Jamie dimanapun dia berada. Tuntunlah dia agar bisa cepat bertemu dengan hamba, gumam Iman. Ia tidak tahu apa arti mimpi itu. Mungkin hanya sekedar mimpi biasa, atau bahkan mungkin adalah pertanda. Entahlah. Keesokan harinya, suasana pertambangan emas ramai dengan orang-orang yang lalu lalang mulai bekerja. Iman menatap ke kejauhan, berharap ia menemukan Jamie di antara orang-orang tersebut. Namun harapan, tinggallah harapan. Hari itu Jumadi dan Ubi berjalan melewati jalan pintas, menuju tambang emas milik Pak Tarsim. Jalanan yang berbatu, ditutupi oleh hamparan dedaunan yang kering. Akar pohon terlihat menyumbul keluar dari tanah. Dan tiba-tiba saja, brak! Aduh! Ubi yang berjalan di belakang berteriak. Ia tersandung akar pohon dan hampir saja jatuh ke dalam jurang. Untung Jumadi dengan cepat menarik tangannya. Ubi menarik nafas lega. Namun sandal jepit satu-satunya yang ia miliki saat itu jatuh ke dalam jurang. Sendalku tersangkut di situ, Jum, ujar Ubi menunjuk ke bawah. Ah, tidak apa-apa, cuma sandal bekas, jawab Jumadi. Kau bilang sandal bekas? Iya, kalau aku bawa sandal lain tidak apa. Ini aku cuma bawa satu. Bagaimana aku akan berjalan sampai ke lubang Pak Tarsim kalau alas kakiku tidak ada? Kata si Ubi. Manja kali kau ini. Iman saja sanggup berjalan tanpa sandal. Bahkan tadi malam kakinya terluka cukup parah. Batu kerikil dan tanah pasti sudah masuk ke dalam lukanya, ujar Jumadi. Itu dia, bukan aku, ujarnya sembari mengambil ranting yang bercabang di ujungnya, lalu tengkurap di bibir jurang dan berusaha meraih sandalnya dengan ranting bercabang itu. Jum, panggil Ubi tiba-tiba. Apa, Bi? Tanya Jumadi. Coba lihat, itu ada sobekan kain nyangkut di kayu, tunjuk si Ubi. Mana, Bi? Tanya Jumadi lagi. Itu, Jum, jawab si Ubi. Mana? Tidak ada apa-apa kok, kata Jumadi. Astaga, dasar buta. Itu loh, Jum, kata Ubi menjelaskan. Oh iya, mungkin punya orang-orangnya Pak Tarsim, jawab Jumadi. Masa sih? Tapi aku kok seperti pernah lihat itu kain ya, Jum. Ubi berusaha mengingat-ingat di mana ia pernah melihat kain tersebut. Mirip bajunya siapa ya? Jamie, ujar keduanya bersamaan. Ya Tuhan, apa jangan-jangan? Tidak, semoga saja tidak, bukan dia, potong si Ubi. Meski mereka awalnya takut, mereka berdua akhirnya mencari cara untuk turun ke bawah. Mereka berpegangan pada akar-akar pohon yang menjuntai. Mereka benar-benar harus ekstra hati-hati dalam menuruni tebing jurang tersebut. Hingga hampir 20 menit lebih, mereka berhasil sampai di dasar ujung. Beruntung keduanya hanya mengalami luka-luka ringan akibat salah berpegangan pada tumbuhan berduri. Bau busuk yang sudah samar-samar tercium. Keduanya saling menatap satu sama lain. Mereka mengedarkan pandangan ke semua penjuru. Sampai akhirnya
Jumadi menunjuk ke sebuah pohon yang berada sedikit di atas mereka. Terlihat ada mayat seorang yang nyangkut di pohon bercabang tersebut. Dan saat angin berhembus, bau busuk masuk ke dalam rongga pernafasan keduanya, membuat mereka seketika mual dan muntah. Apalagi saat Ubi melihat ke bawah, terlihat sebuah kepala yang sudah hampir kehilangan kulit dan juga dagingnya, tapi masih ada sedikit rambut di sekitarnya. Sambil menutup mulut dengan bajunya, Jumadi berusaha membalikan kepala yang terputus dengan menggunakan kayu. Dan saat kepala tersebut berhasil dibalik, nampak dengan jelas wajah yang tidak asing bagi mereka. Meski kepala tersebut jauh dari kata utuh, membuat keduanya menjadi terdiam. Bibir Ubi bergetar, tidak menyangka dengan apa yang ia lihat. "Apa itu beneran Jamie?" tanya Ubi terbata, seolah tidak mempercayai penglihatannya. "Kita harus mengabari orang-orang. Ayo," ujar Jumadi. "Jangan Jum, aku tidak mau orang-orang tahu keadaan Jamie. Mereka pasti akan menyalahkan aku Jum. Ini bukan salahku. Aku tidak tahu kenapa Jamie sampai jadi seperti ini." Ubi histeris. "Justru kau akan disalahkan kalau sampai menutupi semua ini, Bi. Mereka harus tahu. Kita harus menguburkan jasad Jamie dengan layak," kata Jumadi. "Ini bukan salahku, Jum. Ini bukan salahku," isak si Ubi. "Kau harus bersikap dewasa, Bi. Kalau memang kau tidak bersalah, maka tidak perlu takut," jelas Jumadi. Lalu Jumadi berjalan pergi. Ia mulai berusaha memanjat naik dengan kembali berpegangan pada akar-akar pohon. Beberapa kali kakinya hampir meleset dari injakan karena pikirannya saat itu benar-benar berkecamuk. Sesampainya di atas, Jumadi berjalan dengan langkah setengah berlari ke arah pertambangan emas milik Pak Tarsim. Singkat cerita, saat ia sampai di tempat, Iman sedang mengobrol dengan lelaki berkumis tebal itu. Jumadi tidak lagi bisa membendung air matanya. "Kamu kenapa, Jum?" tanya si Iman. Bau Jumadi berguncang. Bibirnya gemetar, tidak bisa berkata-kata lagi. Rasanya berat sekali menyampaikan kabar buruk tersebut pada Iman, yang masih sangat berharap kalau Jamie masih hidup dan sehat. "Kenapa? Ada apa?" tanya Iman kembali. Bagai orang yang linglung, Jumadi menunjuk ke arah di mana ia baru saja muncul. "Kau jangan membuatku khawatir, bangsat. Katakan ada apa?" bentak Iman pada Jumadi. Jamie. Iman lantas beranjak dari duduknya. Suara nafasnya bergemuruh. "Dia pulang. Di mana dia?" tanya Iman. Tanpa menjawab sederet pertanyaan dari Iman, Jumadi langsung berbalik dan berjalan meninggalkan si Iman. Iman dan beberapa orang yang berada di sekitar pondok lantas mengikuti langkah Jumadi yang membawa mereka ke tepi jurang yang curam. Jamie ada di sana," ucap Jumadi terbata. Iman menatap Jumadi dengan tatapan yang tajam. "Kau jangan membercandakan temanku. Aku bisa saja membunuhmu dengan tanganku kalau kau masih mempermainkan temanku," ujar Iman dengan emosi yang meluap. "Makanya ayo kita turun. Dia ada di bawah," jawab Jumadi. Mendengar perkataan Jumadi, hampir saja Iman memukulnya, namun langsung ditahan oleh orang-orang yang tadi mengikuti. Akhirnya Jumadi mulai berusaha untuk menuruni jurang itu, diikuti oleh Iman dan si lelaki berkumis tebal. Saat Jumadi menunjukkan kepala yang tadi mereka temukan, Iman langsung terduduk di dekatnya. Ia sangat shock, sampai-sampai tidak sedikit pun air mata yang keluar. Tubuhnya lemas seketika.
Jamie, tidak, itu pasti bukan Jamie. Itu bukan Jamie, gumam Iman. Ya Tuhan, tubuhnya masih tersangkut di sana, ujar lelaki berkumis tebal. Iman tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sangat bingung, sedih, shock campur aduk jadi satu. Iman benar-benar kehilangan pikiran jernihnya saat itu. Ia duduk di dekat kepala Jamie dalam waktu yang sangat lama, sampai-sampai ia tidak tahu jika orang-orang sudah mulai memenuhi tepi jurang untuk melihat bagaimana orang-orang akan membawa tubuh mayat Jamie yang sudah tidak utuh lagi. Sudah, Man, semuanya sudah terjadi. Ikhlaskan dia. Ikhlas? Kau tidak tahu apa yang aku rasakan saat ini. Kau hanya bisa berkata, ucapan itu gampang, tapi kau tidak tahu bagaimana rasanya aku menjalaninya, ujar Iman yang masih emosi. Kemudian proses pengangkatan jenazah Jamie dari dalam jurang memakan waktu yang sangat lama. Apalagi mereka melakukan semua itu dengan peralatan seadanya. Jenazah kemudian dimasukkan ke dalam kain yang dibuat seperti kantong dan ditarik ke atas oleh orang-orang. Beberapa kali tali tersangkut oleh akar-akar pohon dan membuatnya hampir terputus. Namun untungnya proses itu berhasil mereka lakukan. Saat sampai di area pondok milik ayahnya Ubi, Iman berteriak histeris, memanggil nama Ubi. Saat ia melihatnya, Iman menghajar pemuda tersebut sampai berdarah. Kenapa kau lakukan ini pada Jamie? Hah? Akan kubunuh kau. Kubunuh kau, teriak si Iman. Beberapa orang yang berada di sana tidak tinggal diam. Mereka berusaha melerai perkelahian. Namun Iman terlalu kuat. Kekuatannya hampir mirip seperti seekor banteng yang mengamuk. Bahkan beberapa orang menyebut kalau saat itu Iman sudah dirasuki oleh makhluk halus. Cukup, Man, cukup. Jamie akan sedih melihat sahabatnya seperti ini. Aku yakin bukan Ubi pelakunya. Bisa jadi Jamie terpleset saat sedang berjalan, atau mungkin dia terjatuh saat diserang oleh beruang. Beruang? Hah? Beruang? Apapun itu, siapapun itu, aku tidak peduli. Yang pasti aku akan membunuh makhluk yang sudah membuat Jamie mati, ujar Iman yang masih tersulut emosi. Sekarang kita perlakukan jasad Jamie selayaknya. Kita akan memakamkannya malam ini juga. Iman dipapa Samsu ke dalam pondok. Ia ditenangkan dan tidak diizinkan melihat proses pemandian jenazah ataupun penguburan sahabatnya. Mereka sangat takut kalau Iman akan kembali mengamuk. Seminggu telah berlalu. Iman menolak berinteraksi dengan orang-orang. Ia kerap kali terlihat duduk di pinggir sungai sambil melamun. Iman merasakan saat itu adalah kehadiran Jamie di setiap mimpinya. Jamie selalu berkata dengan lirih, namun Iman tidak memahami maksud perkataan itu. Sampai suatu hari, saat Iman sudah tidak sanggup lagi, ia menceritakan semuanya kepada Jumadi. Mungkin arwah Jamie ingin memberitahukan pelakunya siapa, ujar Jumadi. Aku tidak tahu, tapi jika benar, aku rela menjadi pembunuh untuk membunuh orang yang telah melenyapkan nyawa temanku, jawab si Iman. Jumadi menarik napas panjang. Di atas sana ada seorang mantan pendeta. Katanya juga paham dengan hal-hal yang mistis. Beberapa kali dia meramalkan kejadian, dan memang benar adanya. Hal itu terjadi tidak lama kemudian, tapi kemungkinan di agama kita tidak diperbolehkan mempercayai hal itu. Tapi keputusan ada padamu. Aku siap untuk mengantar, kata Jumadi. Antar aku sekarang,
ujar Iman sembari beranjak. Jumadi mengangguk, lalu ia mengambil sebotol air dan kemudian membawanya. Ia berjalan lebih dulu. Jalanan itu penuh dengan tanah kuning yang pastinya sangat licin di kala hujan. Beberapa kali Iman mengucek matanya yang kemasukan debu, bekas tanah yang diinjak oleh Jumadi. Semakin ke atas, jalanannya semakin menanjak. Sampai di suatu ketika, mereka berjalan dengan wajah yang hampir mencium lutut. Hingga akhirnya, setelah beberapa meter kemudian, mereka melihat sebuah rumah kecil dengan pemandangan hutan liar mengelilinginya. Pintu rumah itu terbuka, dan nampaknya di dalam sana ada orang yang mereka cari. Saat Jumadi mengucapkan permisi, seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih keluar dari dalam rumah. Bagaimana mungkin seorang laki-laki tua seperti ini mampu turun naik melewati jalanan tadi? Iman membatin. Kalian mencariku? Tanya lelaki tua sembari menatap keduanya. Jumadi mengangguk. Lalu tanpa basa-basi, Jumadi lantas menceritakan maksud dan tujuan mereka ke sana. Lelaki tua itu mengangguk. Ia nampaknya sudah paham. Dia sedang bersama kalian. Mungkin kalian tidak menyadarinya, tapi aku dapat melihatnya dengan sangat jelas, ucap si lelaki tua itu. Benarkah? Seperti apa dia dalam penglihatanmu? Tanya si Iman. Tentu dia pemuda yang tampan semasa hidupnya. Tetapi sayang, wajah yang tampan tidak menjamin nasib yang bagus. Seseorang telah menghilangkan nyawanya, ujar lelaki tua itu. Seseorang? Pasti Ubi kan? Maksudku laki-laki yang pernah bermasalah dengannya, potong si Iman. Saat akan menjawab pertanyaan dari Iman, si lelaki tua itu seperti mengalami kesakitan di bagian badannya. Beberapa kali ia menghirup dan mengeluarkan udara dari rongga hidungnya. Maaf, sudah hampir 20 tahun aku mengasingkan diri di sini. Dan sudah selama itu pula, aku tidak pernah lagi berurusan dengan hal-hal seperti ini. Dadaku akan terasa sakit setiap kali mereka berbicara. Suara mereka menusuk sampai ke jantungku. Suara penuh amarah dan dendam. Iman menatap lelaki tua tersebut. Apa bisa kau katakan siapa pembunuhnya? Maksudku, jangan pakai nama awal ataupun ciri-ciri fisik, karena aku tidak banyak mengetahui orang-orang yang pernah dekat dengan temanku itu. Lanjut si Iman. Dia adalah seorang perempuan yang pernah tersinggung dengan ucapan temanmu. Belum usai si lelaki tua berkata, ia meringis kesakitan sambil memegangi dadanya. Perempuan? Tapi siapa? Iman bertanya-tanya. Apa mungkin Eli? Bisik Jumadi. Eli? Gadis polos itu? Tapi apa alasannya? Jumadi mengangkat kedua bahunya. Ia sendiri tidak yakin, tapi mendengar kata perempuan, pikirannya entah kenapa tiba-tiba teringat dengan Eli. Yang kau sebut itu benar, dan perlu kau tahu, 20 dari 50% orang-orang di pertambangan itu adalah mereka yang sedang dalam pelarian atau pengejaran pihak berwajib. Buronan. Kepolosan wajah bisa menipu dunia, tapi tidak dengan hati. Maka dari itu, jangan hanya menilai dari luar, tapi cobalah selami isi hatinya, maka kau akan tahu dia seperti apa, ujar si lelaki tua yang masih memegangi dadanya.
Maksudmu, Eli itu adalah buronan? Lalu di mana aku bisa menemukannya? Tanya Iman kembali. Sayang sekali, aku sekarang tidak tahu di mana dia, ujar lelaki tua itu. Gigi Iman bergemeretak. Baik, aku akan mencarinya, walau sampai ke ujung dunia sekalipun. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, ujar Iman yang gusar. Dendam hanya akan melahirkan dendam lainnya. Emosimu sekarang sudah menyatu dengan dendamnya. Yang harus kau lakukan sekarang adalah merelakan dia pergi, dan biarlah karma Tuhan yang akan menghukum si pelaku, ucap si lelaki tua. Tidak, aku tetap akan memburu si pembunuh itu, ucap Iman tetap kekeh. Suasana di antara mereka mulai canggung. Lalu Jumadi langsung berpamitan kepada si lelaki tua itu dan menarik Iman untuk segera pulang. 3 hari kemudian, pagi-pagi sekali, bahkan saat orang-orang masih terlelap dalam buaian mimpinya, Iman keluar dari pondok. Ia berjalan tanpa penerangan menuju jalan utama untuk pulang. Ia juga mencuri beberapa emas, hasil tambang yang belum sempat diserahkan pada ayahnya Ubi. Singkatnya, saat sampai di perkampungan besar, Iman menjual emas-emas hasil curiannya. Setelah mendapatkan uang, ia mampir ke sebuah warung untuk mengisi perutnya. Selain makan, ia langsung menaiki taksi air menuju ke desa yang disebutkan adalah desa yang pernah disebutkan oleh Eli. Namun singkatnya, saat sampai di desa itu, tidak ada seorang pun yang mengenal dengan Eli, dan Iman yakin kalau desa itu bukanlah tempat tinggal Eli. Kemudian dari sana ia pergi ke tempat yang cukup jauh, dan info nama tempat itu juga ia dapatkan dari teman-teman kerjanya si Eli. Tapi sayang, sungguh sayang, perjalanan yang memakan waktu 2 hari di kapal itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Namun Iman tidak mau putus asa. Ia terus mencari dan mencari keberadaan Eli. Pernah di suatu malam, dalam pencariannya, Iman bermimpi hal yang sama. Ia bertemu dengan si Jamie yang menatap lekat kepadanya, seolah ada yang ingin dia sampaikan. Tahun pun berlalu, akan tetapi tidak ada kabar dan tanda-tanda keberadaan si Eli. Iman sudah lelah. Ia sangat ingin hidup sebagaimana layaknya bertemu sanak saudara. Terlebih lagi ia sudah sangat rindu pada orang tuanya. Selama ini ia tidak berani pulang membawa kabar kematian si Jamie. Ia takut pada janjinya yang dulu ia ucapkan kepada ayah Jamie untuk selalu menjaga Jamie. Namun janji hanya tinggal janji. Nyatanya ia tidak bisa menjaga si Jamie. Tapi meskipun Iman tidak pulang, ia kadang-kadang masih menitipkan sejumlah uang kepada orang-orang yang ia kenal untuk orang tuanya dan ayah si Jamie. Di tahun keempat, saat Iman ingin menitipkan uang, orang itu berkata kalau ayahnya Jamie sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Sedangkan orang tuanya Iman jatuh sakit sudah hampir 2 bulan lamanya. Iman pun tertegun, setetes air mata kemudian mengalir di pipinya. Aku akan pulang, aku akan pulang, ucapnya berulang kali. Malam itu untuk pertama kalinya setelah 4 tahun terakhir, Iman membasuh wajahnya dengan air wudhu. Di akhir sholatnya, ia mengirimkan doa untuk si Jamie dan juga ayahnya. Ia menangis dalam doanya. Hatinya sedikit tenang, meski masih ada rasa was-was mengikutinya. Maafkan aku, Mang. Aku tidak bisa menepati janjiku untuk menjaga Jamie, ucapnya saat kapal akan segera berangkat meninggalkan pelabuhan.
Sampai saat ini, Iman tidak pernah sekalipun bertemu kembali dengan perempuan bernama Eli. Satu yang Iman ingat, seorang teman pernah mengatakan, kalau sebelum Jamie menghilang, ia pernah melihat Jamie dan Eli sedang bertengkar di pinggir sungai. Beberapa kata yang mereka dengar adalah, Jamie mengatakan, sampai kapanpun, aku tidak akan pernah mengkhianati temanku. Sebaiknya kau jauhi kami bila kau hanya ingin menghancurkan pertemanan kami. Entah benar atau tidaknya, tapi intinya, Jamie menolak keberadaan si Eli di antara mereka setelah Jamie dan Ubi terlibat perkelahian. Benarkah namanya adalah Eli? Bagaimana kalau itu hanya nama samaran? Mengingat kata lelaki tua itu, ada kemungkinan jika nama-nama yang mereka gunakan hanyalah penyamaran saja. Orang manakah Eli sebenarnya? Mengapa sampai sekarang aku tidak pernah bertemu kembali? Mungkinkah dia sudah mati? Entahlah, semuanya terasa begitu misteri di dunia yang fana ini. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.